Shalom, shalom saudaraku yang ada di YouTube dan juga saudaraku yang ada di TikTok. Tuhan memberkati, ada Jabe, salam damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jabe, shalom, salam damai juga. Baik saudara, siapkan hati Anda. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi judul Kasih yang Membungkam Penghakiman. Wow, kasih yang membungkam penghakiman. Seperti apakah kasih itu? Mari kita berdoa lebih dulu mengundang hadirat Tuhan memenuhi Roh Kudus yang bicara pribadi lepas pribadi. Kita rendahkan diri di hadapannya. Bapa, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang menyampaikan perkataan firman yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba. Roh Kudus bicara pada hamba. Bicara juga pribadi lepas pribadi siapapun yang bergabung. Bukan kebetulan pada saat mendengar firman-Mu. Firman-Mu menghidupkan, menyembuhkan. Mujizat terjadi, kami percaya. Tolong hamba, hamba minta karunia hikmat, kecerdasan spiritual, karunia pengetahuan, iman, kesembuhan ada atas hamba. Otoritas wibawa ilahi memenuhi hamba. Memberitakan firman-Mu kami berdoa buat jaringan internet, semua alat perangkat elektronik yang kami pakai dalam ibadah kami siang ini. Tuhan berkati. Dan segala kuasa yang mencoba mengganggu, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala keakuhan, benteng-benteng keakuhan manusia, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hamba-Mu nih hikmat Tuhan, memulai dengan kata-kata hikmat yang daripadamu saja. Dan kami percaya kami bukan hanya pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, ya, ada Samuel, ya. Tuhan memberkati, ya. Ada Roni Carmine, Anda bukan suatu kebetulan kami berdoa Anda bisa menerima Kristus sebagai juru selamat dan kami berdoa Roh Kudus yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran langsung kepada Anda, ya. Kami mengasihi Anda, semua di sini di welcome, ya. Nah, semua kita saling bertoleransi juga dalam beragama, saudara ya. Tapi kami mau welcome ini karena ini ya bebas ditonton oleh siapapun. Oke, saudara yang ada di YouTube, khotbah kita siang ini berjudul, saudara ya, khotbahnya berjudul Kasih yang Membungkam Penghakiman. Wow, apa maksudnya kasih yang membungkam penghakiman ya? Jadi, saudara, saya akan baca dulu paparkan dari perikopnya diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50 yang akan saya bacakan. Saudara, sebelumnya mari kita deklarasikan iman kita. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah sendiri yang menuntun hidup kami, membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, membuat hidup kami diberkati dan menjadi saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hatimu saudara, kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Judulnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saudara, saya akan membacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Jadi di sini Yesus bersedia makan bersama siapa saja orang berdosa, orang Farisi, mau orang kaya, mau orang miskin, semua Yesus kasihi termasuk orang yang secara sosial ataupun agama disebut munafik, Yesus sendiri mau, Mas. Yesus mencintai semua orang, saudara ya. Jadi Yesus hadir dalam ruang-ruang yang tidak sempurna untuk menyatakan kasih karunia-Nya yang begitu sempurna. Ia tidak pilih-pilih tamu, dia tidak pilih-pilih orang, karena kasihnya itu inklusif, bukan eksklusif. Kemudian ayat 37 sampai 38, di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya
sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia menciumnya, lalu ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wow, ini sangat menggugah sekali. Jadi di kota itu ada seorang perempuan, saudara, yang terkenal sebagai pendosa. Saya nggak tahu dosanya apa, mungkin pezina. Ketika dia tahu bahwa Yesus sedang makan di rumah itu, dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini mahal, narwastu, saudara. Dan dia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya sambil menangis, membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya, wow, dengan rambutnya, saudara, lalu mencium kakinya dan meminyakinya. Ini perempuan yang sangat merendahkan dirinya. Ah, halo, ada Gus Andi. Halo Bunda, halo. Ya, ini ada Febrianto ya. Tuhan mengasihimu, Febrianto. Kami berdoa kau menerima Kristus juga sebagai juru selamat kau dan seisi rumahmu. Jadi di sini, saudara, perempuan ini menunjukkan pertobatan dengan kasih yang sangat dalam. Bahkan dia melanggar norma sosial demi menyembah Yesus. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia lebih peduli untuk mengucapkan terima kasih. Yesus, terima kasih. Dia tersentuh mungkin. Diduga ini adalah perempuan yang kedapatan berzina yang diselamatkan oleh Yesus ya, yang dibela. Saudara, penyembahan sejati itu datang dari hati yang remuk. Tindakan eksternal ini menunjukkan kondisi batin, air mata, pertobatan, minyak sebagai persembahan, rambut sebagai simbol kerendahan diri. Saudara, ayat 39 berkata, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Kemudian dikatakan di sini, saudara, ada makna yang dalam, saudara ya. Em, Simon menghakimi Yesus dan perempuan itu secara diam-diam di dalam hati. Dia memakai standar manusia dan moralitas eksternal, saudara. Jadi agama tanpa belas kasih itu menjadikan manusia itu seperti hakim, penghakim. Dan Simon gagal mengenali siapa Yesus dan siapa dirinya sendiri. Nah, kita lanjut baca dari ayat 40 sampai 42 ya, saudara. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50 karena mereka tidak mampu membayar. Ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Saudara, Yesus sedang tahu apa yang dipikirkan oleh Simon, saudara. Lalu Yesus memakai suatu perumpamaan untuk membuka mata Simon dan sebenarnya juga membuka mata kita. Bila sekilas kita membaca, mungkin kita akan menjadi Simon-Simon yang demikian. Nah, dia membuka mata Simon tentang apa itu kasih, pengampunan, dan siapa sebenarnya orang yang berhutang lebih banyak. Saudara, semua manusia adalah penghutang di hadapan Allah. Tetapi hanya yang sadar akan dosanya yang bisa mengalami kasih yang dalam. Saya mau ulang, semua manusia berhutang di hadapan Allah. Tetapi hanya orang yang punya kesadaran akan dosanya yang bisa mengalami kasih yang dalam. Mulai dengan kerendahan hati, kesadaran, saudara. Kemudian kita baca ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi saudara, Simon menjawab benar, tapi dia belum menyadari bahwa ia sedang berbicara tentang dirinya dan perempuan itu, saudara. Jadi kebenaran teologis, saudara, kebenaran teologis tidak cukup bila tidak membawa pada pertobatan pribadi. Saudara, kesadaran intelektual kita, kecerdasan kita ini belum tentu disertai transformasi hati. Penting transformasi hati bukan hanya yang di luar, saudara.
Lalu kita baca ayat 44, Saudara, sambil berpaling kepada perempuan itu, ya ayat 44 sampai 46 akan saya satukan ya. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wow, ini luar biasa, saudara. Yesus membandingkan sikap hati Simon dengan perempuan ini. Dia merasa paling benar. Saudara, hati-hati kalau kita suka merasa paling benar. Saya juga orang yang sering merasa paling benar dari kecil. Saya banyak digembleng. Saya orang yang termasuk suka menghakimi dari sudut pandang kelihatan saya, dari cara pandang saya. Sampai Tuhan menegur saya dan membuka mata saya ketika Dia memperlihatkan sisi saya, saudara. Kita semua akan dididik Tuhan, akan dihajar sebagai anak-anak yang dikasihinya, saudara. Saat merasa diri paling benar ini akan menunjukkan kita lebih sedikit justru untuk memberi penghargaan kepada Tuhan. Tetapi orang yang sadar dosanya dan betapa besarnya dosanya, namun kesadaran itu akan membuat dia menunjukkan kasih yang lebih besar juga. Saudara, ya ini ada banyak cacat ya. Nah, yang cat minta didoakan saja yang saya tanggapi ya saudara ya, baik yang di YouTube ataupun yang di TikTok ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-47 saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit ia mengasihi. Wow, ini dalam, saudara. Kasih itu adalah buah dari pengampunan. Kasih itu adalah buah dari pengampunan. Makin sadar akan kasih karunia, makin besar kasih yang kita pancarkan. Makin sadar akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka makin besar yang kita pancarkan. Saudara, pengampunan itu bukan hasil dari perbuatan kasih, tetapi kasih sejati adalah bukti bahwa seseorang telah mengalami pengampunan. Kemudian ayat 48 saya paparkan, saudara. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, ini luar biasa. Apa maksudnya? Pengampunan ilahi dinyatakan secara pribadi dan publik. Inilah dasar bahwa Yesus itu Tuhan, bukan sekedar utusan, bukan manusia yang mujarab, saudara. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Sehingga dia pada saat itu adalah utusan yang dari surga. Bukan berarti dia utusan doang, dia Tuhan. Kan dia menjelma jadi manusia ya. Dia ikuti proses ya, karena dia mau menyelamatkan misi penebusan. Saudara, Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Pengampunan bukan hanya pribadi, tapi juga memulihkan martabat seseorang di hadapan komunitas. Saudara, ayat 49 saya bacakan. Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Wow, ada keraguan muncul di antara mereka yang tidak mengenali identitas Yesus. Kekuatan mengampuni dosa adalah tanda keilahian Yesus. Inilah peristiwa penyingkapan siapa dia sebenarnya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 50, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan dengan damai, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi iman bukan latar belakang menyelamatkan, kasih, ya, itu ekspresi iman dan keselamatan membawa damai. Keselamatan datang oleh iman dan iman yang sejati akan menghasilkan kasih, ya. Jadi shalom Allah itu bagian hidup setiap orang yang telah diampuni dosanya. Jadi Yesus adalah sang pengampun dari perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 50 kita tahu bahwa Yesus adalah pengampun yang melihat hati bukan label sosial.
Penyembahan yang sejati itu lahir dari hati yang sadar akan kasih karunia. Kemudian iman, kasih, dan pengampunan ini membentuk segitiga spiritual yang tidak terpisahkan dalam kerajaan Allah. Saudara, saya mau menjelaskan sedikit tentang konteks sosial budaya pada zaman dari perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini, Saudara. Jadi, dalam perikop ini kita bisa tahu sosial budaya zaman itu dari tatanan sosial Yahudi kuno, ya, Saudara. Ya, jadi masyarakat Yahudi abad pertama itu sangat 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 hierarkis dan patriarkal. Nama baik, kehormatan, status sosial sangat dijunjung tinggi. Kemudian perempuan memiliki otoritas atau memiliki sosial yang rendah. Mereka tidak boleh bicara di tempat umum, apalagi menyentuh pria yang bukan suaminya. Wah, kasihan banget perempuan di sini ya, saudara ya. Puji Tuhan di Indonesia ada kebebasan walaupun belum terbukti sepenuhnya. Orang berdosa, terutama pelacur, pemungut cukai, ini bagi mereka, orang Yahudi pada konteks zaman itu sangat-sangat najis, sangat-sangat dikucilkan dari komunitas keagamaan. Lalu budaya makan bersama. Kita akan membahas secara tuntas latar belakang dulu semuanya. Jadi ada budaya makan bersama. Makan bersama di rumah Parisi ini acara publik, semi terbuka. Kadang orang miskin atau pengamat boleh masuk dan duduk di pinggir untuk mengamati perbincangan guru. Tuan rumah biasanya memberi tiga penghormatan kepada tamu. Air untuk membasuh kaki, ciuman penyambutan atau shalom, minyak untuk mengurapi kepala. Jadi, Simon si Farisi tidak memberi satupun dari ini kepada Yesus. Itu justru penghinaan halus atau meremehkan Yesus statusnya. Mari kita telaah para tokoh yang ada di dalamnya. Pertama, kita belajar dari Simon si Farisi. Dia tokoh agama Yahudi, ahli Taurat, penjaga hukum, dan kemurnian agama. Dia mengundang Yesus, mungkin karena ingin mengujinya, bukan karena iman atau kasih ya saudara, tapi juga mungkin murni saudara ya. Dia menghasilkan perempuan itu dalam hati. Mengapa Yesus bukan nabi karena membiarkan perempuan berdosa menyentuhnya? Simon ini mewakili agama yang tanpa arah, kebenaran tanpa belas kasihan. Kemudian Yesus Kristus, ini adalah guru dan nabi yang menentang norma sosial dan keagamaan. Dia menerima penyembahan dari perempuan berdosa dan mengajar dengan perempuan itu menggugah hatinya. Saudara, ini menunjukkan kuasa untuk mengampuni dosa yang menunjukkan keadilannya. Kemudian tokoh perempuan berdosa, memang namanya nggak disebut saudara ya, tapi banyak orang meyakini dia pelacur yang bermoral rendah yang dibela Tuhan Yesus. Tindakannya mengurapi kaki Yesus, ya, menangis, menyeka dengan rambut, mencium kaki, dan meminyaki dengan minyak mahal. Ini menunjukkan penyesalan mendalam, kasih besar, kemudian keberanian melanggar norma demi Yesus. Saudara, eh, kalau disekah pakai rambut itu menunjukkan betapa dia merendahkan sekali dirinya. Karena ada penyesalan yang amat dalam, karena kasih yang amat besar, dan karena keberanian untuk melanggar sosial ya, serespon pada pengampunan. Saudara, dalam budaya ini ada tiga yang akan kita pelajari. Rambut perempuan Yahudi, ini adalah simbol kehormatan, saudara. Ya, dia menyeka kaki Yesus dengan rambut ini artinya tindakan paling rendah hati dan menyerahkan kehormatan pribadi. Saudara, minyak narwastu kemungkinan besar adalah parfum mahal ya, bisa gaji 1 tahun bila kita bandingkan Yohanes 12. Ini menunjukkan pengorbanan harta sebagai bentuk kasih. Yesus membalikkan nomor saya, nomor budaya saya, mengangkat perempuan yang diabaikan dan mengecap rohani yang sombong.
Jadi saudara, dunia alam semesta itu makhluk ciptaan. Ya, ini sambil saya lihat-lihat ya. Dia merupakan perempuan yang berdosa ini simbol pertobatan sejati dan kasih melimpah sebagai respon terhadap pengampunan. Jadi, minyak narwastu ini minyak yang paling mahal pada zaman itu ya. Artinya dia bersedia mengorbankan hartanya sebagai bentuk kasihnya. Air mata yang harusnya air pakai air mata ini menyiratkan bahwa pertobatan mendalam lebih menyentuh Yesus daripada tata cara agama yang kering. Jadi perempuan melanggar segala norma sosial demi satu hal, menyembah Yesus. Simon justru mewakili orang yang taat secara lahiriah, namun kehilangan rasa kasih dan kerendahan hati. Yesus membalikkan norma agama, mengangkat perempuan yang diabaikan dan mengecam rohani yang sombong, saudara. Jadi kalau kita tadi baca dari Lukas 7, saudara, 36 sampai 50, di mana seorang perempuan berdosa datang ke rumah Simon, orang Farisi, untuk menangis di kaki Yesus. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau melayanimu. Yesus, engkau ajaib bagiku. Wow, luar biasa saudara ya. Dia menangis di kaki Yesus dengan minyak wangi yang termahal, ya, dan menyekanya dengan rambutnya. Yesus menegur Simon yang menghakimi perempuan ini dan menegaskan bahwa kasih yang paling besar datang dari pengampunan yang besar, saudara. Ya, apa yang kita pelajari dari dari Lukas 7 ayat 1 sampai Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini? Apa, saudara? Ya, sebentar ya, sebentar. Jadi, pertama yang kita pelajari, saudara, kasih sejati lahir dari kesadaran dosa. Kasih sejati lahir dari kesadaran dosa. Luar biasa ya, saudara ya. Kasih sejati lahir dari kesadaran dosa. Kemudian, saudara, ini saya baca WA dulu, saudara. Ya, mohon maaf ya, saudara. Oke, saudaraku. Ya, mohon maaf sedikit, ada masalah sedikit ya, saudara. Kasih sejati itu lahir dari kesadaran dosa. Oke, ada Agus Wah FC. Ya, ada Pranstato. Ya, ya. Tuhan memberkati semua yang sudah bergabung, Susan Teresia, Samuel, Yehezkiel, eh ya, ada Roni Kairmain ya, kami mengasihi Anda ya. Jadi kasih sejati lahir dari kesadaran dosa. Saudara, saya dulu suka menghakimi. Saya merasa saya wanita baik-baik ya, nggak pernah buat dosa, saudara. Ya pokoknya saya anak baik-baik lah. Dari SD baik, semuanya baik, di sekolah pintar, di rumah baik.
Tapi itu membuat saya jadi, bukan berarti kita nggak boleh jadi baik ya. Bukan berarti, ah kalau gitu aku jahat-jahat aja lah. Nggak kayak gitu juga. Bukan itu maksud saya. Kadang kita merasa kita ini paling benar. Karena kita ini, wah saya kan baik-baik. Kamu kan pelacur. Kamu tetap salah. Ngomong apapun kamu salah. Saya wanita baik-baik loh. Kamu tahu nggak saya ini wanita baik-baik gitu, saudara. Tetapi ketika seorang wanita yang berdosa, dia sadar akan dosanya. Dari situ lahir kasih yang sejati. Jadi yang tadi itu kayak hukum Taurat, saudara. Kita itu masih di bawah hukum Taurat. Sampai kita itu nggak bisa mengasihi sesama kita. Ya, selalu menghakimi dan menuntut sama seperti kita. Saudara, perempuan ini menyadari, saudara ya, ini kayaknya makin gelap ya. Perempuan ini menyadari betapa besar dosanya. Inilah yang membuat dia mencintai Yesus sangat besar dengan segenap hati. Sedangkan Simon ini merasa dirinya benar, maka kasihnya pun kecil. Saya pun demikian, saudara. Saya mungkin adalah perwakilan juga Simon. Simon di sini orang Parisi. Orang Parisi adalah orang yang sangat merasa dirinya paling ahli dalam Taurat, paling benar dalam segala sesuatu, saudara. Dan Yesus banyak mengecam orang Farisi. Namun sekalipun demikian, ketika diundang masuk makan, dia datang, saudara. Yesus tetap tidak membeda-bedakan orang walau dia tidak suka rata-rata orang Farisi. Saudara, saya bisa dikatakan saya orang Farisi. Saya hebat sekali hafal ayat ini itu nggak pernah buat dosa, saudara ya. Wah, saya merasa saya nggak pernah buat dosa. Padahal itu saja sudah dosa gitu ya, saudara ya. Simon merasa diri benar. Nah, kalau sudah merasa diri paling benar ini yang paling repot karena akan membuat kita punya kasih yang kecil. Bedakan sama orang yang Yesus kan bilang, siapa yang paling merasa di diberkati, yang utangnya besar atau utangnya kecil? Tentu dong kalau dosanya besar, yang paling besar loh yang merasa diberkati. Saudara, tapi saya tidak mengajak Anda berdosalah, berdosalah. Selalu ada konsekuensi untuk dosa. Jadi jagalah kekudusan dari muda. Bukan harus Anda narkoba dulu, lalu Anda bertobat, lalu Anda bilang, aku dari dulu narkoba, lalu aku bertobat. Tuhan nggak pakai hanya anak-anak nakal, saudara. Dia justru lebih dulu pakai anak-anak baik, saudara. Jadi tetaplah baik. Aku mau nakal-nakal aja, aku nakal-nakal, nggak pasti nanti dipakai Tuhan. Ya, mungkin akan tetap dipakai Tuhan. Kita sebenarnya itu cara kita merespon. Semua kita dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ya, mau Anda baik atau tidak, Tuhan pakai semuanya. Tuhan bisa pakai dia yang tidak batasi. Saya mau merasa, saya hanya mau nyampaikan kadang kita merasa diri paling benar. Ini hati-hati kalau kita ada di fase merasa diri paling benar. Karena kasih sejati itu hanya bisa lahir dari kesadaran kita akan dosa kita. Kalau Anda merasa Anda tidak pernah berdosa dan Anda paling layak, artinya itu sudah titik dosa Anda. Ya, kasih sejati hanya bisa lahir dari kesadaran kita akan dosa. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa pengampunan ilahi membuka pintu pemulihan. Saat kita diampuni, percaya, bukan hanya diampuni, tapi juga dipulihkan. Hanya dengan pengampunan ilahi, maka pintu pemulihan terbuka. Yesus tidak hanya menerima tindakan perempuan itu, tetapi dia mengampuni dan memulihkannya di hadapan publik, di hadapan umum. Kasih karunia itu menembus stigma-stigma sosial apapun. Batasan-batasan sosial akan hanya bisa ditembus oleh kasih. Kemudian, tadi yang pertama, kasih sejati lahir dari kesadaran akan dosa. Kedua, pengampunan ilahi. Hanya pengampunan Tuhan yang bisa membuka pintu pemulihan. Yang ketiga, iman yang menyentuh Allah. Saudara, aku berdoa saat ini kita semua punya iman yang menyentuh Allah. Bagaimana itu? Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dikatakan di Lukas 7 ini, saudara. Iman yang nyata, bukan hanya kata-kata, tapi ekspresi kasih yang radikal. Ya, nggak hanya ngomong omdo-omdo, enggak. Tapi ada ekspresi kasih dalam tindakan, dan itu radikal. Jadi saudara, yang pertama yang kita mau pelajari bahwasanya kasih sejati hanya lahir dari kesadaran akan dosa. Lalu pengampunan, hanya pengampunan Tuhan, pengampunan ilahi yang bisa membuka pintu pemulihan. Dan yang ketiga, iman yang menyentuh hati Allah. Yesus berkata, saudara, ya,
Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang nyata itu bukan hanya kata-kata, saudara, tetapi ekspresi kasih yang radikal. Jadi ada tiga praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu nggak ada jalan yang lain. Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan kejujuran. Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan kejujuran. Kita tidak perlu nunggu suci dulu ya. Baru kita datang mendekat kepada Tuhan. Justru dalam keadaan berdosalah, kita harus datang. Kemudian yang kedua, kita perlu mengekspresikan kasih Tuhan dalam tindakan kita. Gak hanya kayaknya di gereja alim banget ya, tapi di rumah nggak bisa disuruh khotbah, di tempat ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi apanya bisa? Nah ini, kita perlu mengekspresikan kasih dalam tindakan. Iman itu bukan sekedar pikiran atau perasaan. Iman harus diungkapkan melalui kasih, penyembahan, dan pengorbanan, saudara. Kemudian, tadi yang pertama datang kepada Yesus dengan kejujuran. Yang kedua, kita perlu memang mengekspresikan kasih dalam tindakan. Dan yang ketiga, berhenti menghakimi, tetapi mulai mengampuni. Yang ketiga, berhenti menghakimi, tetapi mulai mulai apa, saudara? Berhenti, tetapi mulailah dengan tindakan kasih, saudara ya. Kita belajar luar biasa ya dengan pengorbanan kasih kita bisa ungkapkan dengan kasih, dengan penyembahan, dengan pengorbanan. Ketiga, berhenti menghakimi. Stop menghakimi dan mulai mengampuni, saudara. Jangan menghakimi saja kerjanya. Mulailah mengampuni. Gereja bukan tempat penghakiman, saudara, tetapi rumah pengampunan. Saya ulang, gereja bukan tempat penghakiman, tetapi rumah pengampunan. Kita dipanggil seperti Yesus, bukan seperti Simon, saudara. Saya melihat tokoh di sini yang perlu kita pelajari adalah Maria. Maria, saya tidak tahu apakah dia ini Maria Magdalena atau Maria yang lain, gitu ya, saudara. Tapi dia punya keberanian yang menembus batas sosial. Bayangkan, keberaniannya itu yang Tuhan sangat hargai. Ya, dia masuk ke rumah orang Farisi. Padahal rumah orang Farisi ini kan orang yang merasa dirinya paling benar ya. Yang masuk wanita berdosa. Padahal nggak diundang. Dia selalu terlalu berani ini, saudara ya. Dan dia siap menanggung tatapan sinis, saudara. Ini luar biasa. Dan perempuan yang kedua, dari perempuan ini kita belajar tentang makna kerendahan hati dalam penyembahan. Rendah hatilah dalam penyembahan. Saudara, Maria bersujud, ya, menangis. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Mungkin rambutnya panjang, saudara, ya. Dia seka, ya. Ini tindakan yang sangat terhina, saudara. Karena memang budaya pada zaman itu, kalau tamu datang, kakinya dicuci, ya. Tapi Maria ini, dia menunjukkan sikap yang sangat menghormati Yesus sampai dia menyeka kaki Yesus dengan air mata. Berarti air matanya itu udah banyak sekali. Berarti dia nangis. Mungkin dia nangis begitu, saudara, sampai air matanya banyak. Dan dia ambil rambutnya. Ini rambut ini mahkota perempuan, tapi dia letakkan mahkotanya itu di bawah kaki Yesus. Wah, ini sangat sangat merendahkan hatinya, saudara. Saya bisa merasakan perempuan ini merendahkan dirinya. Dia merasa kehormatanku di bawah telapak kakimu. Kehormatanku Tuhan gak ada apa-apanya. Karena dia begitu sadar, aku ini manusia berdosa. Siapa aku, Tuhan? Dia nangis, dia sekak kaki Yesus. Ini kerendahan hati yang sangat besar dan Tuhan sangat menghargai air mata kita itu dupa yang harum, hati yang remuk, hati yang hancur. Air mata itu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan perempuan ini tanpa diajari dia datang sendiri, saudara. Padahal dia tahu dia perempuan berdosa yang rumahnya yang dia datangi ini rumah orang yang sok benar. Karena orang Parisi rata-rata orang yang sok kudus dan sok benar, suka menghakimi, tapi dia berani datang dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia pakai air matanya yang, wah ini cukup banyak berarti untuk membasahi kaki Yesus. Karena kalau kita membaca teksnya, Simon sama sekali tidak memberi Yesus untuk cuci kaki. Dulu budayanya, tamu tuh, karena kan berbeda dengan sekarang, padang, ya padang pasir lah apa gitu ya, kotor sekali kaki orang dulu, saudara ya.
Beda sama kakek sekarang. Dan perempuan ini luar biasa, saudara. Dia datang, saudara. Ya, dia datang, ya, menyerahkan air matanya. Itu nangisnya banyak. Mungkin dia nggak bisa. Itu nangisnya pasti, Tuhan, aku berdosa. Aku manusia berdosa. Mungkin air matanya banjir. Yesus kakinya dipenuhi dengan air mata. Dia bawa rambutnya, saudara. Itu dari mana dapatnya ide, saudara? Itu sama sekali karena dia hanya punya keberanian yang menembus batas sosial, kerendahan hati yang sangat dalam. Dia orang yang punya kasih yang sangat sejati. Ini yang akan membuat orang punya kasih sejati saat dia sadar dosanya, saudara. Kemudian, saudara, kita lihat bagaimana dia eh, perempuan ini punya pengorbanan yang mahal. Mungkin dia perempuan berdosa. Ya, mungkin dia pelacur. Karena dia kesulitan ekonomi lah, sehingga dia jadi pelacur. Tapi dia mau memberi pada Yesus minyak wangi yang paling mahal. Inilah lambang pemberian terbaik untuk Yesus. Minyak wangi yang paling mahal. Ini pemberian yang terbaik untuk Yesus. Dia punya kerendahan hati dalam penyembahan, saudara. Dia bersujud, dia menangis, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Ini tindakan penuh kehinaan, tetapi dia lakukan karena cintanya yang sangat besar kepada Yesus. Saudara, dia punya pengorbanan yang mahal, kasih minyak nggak tanggung-tanggung yang paling mahal. Dia kasih yang terbaik, Tuhan, yang terbaik aku beri. Rambutku adalah mahkotaku, itu hanya pantas untuk menyekat kakimu yang maha kudus. Air mataku ini halambang dari kehancuran hatiku akan dosa-dosaku. Ini hanya pantas untuk mencuci kakimu ini, Tuhan. Begitulah lahir kasih yang sangat sejati karena dia sadar dirinya dan Yesus menyentuh dia, saudara. Dan Tuhan melihat perempuan ini, dia melihat hati, saudara. Dia melihat keberanian perempuan ini menembus apapun demi kasihnya buat Yesus. Dia melihat kerendahan hati perempuan ini dan penyembahannya itu semuanya menyejukkan hati Yesus dan pengorbanannya. Saudara, apakah kita masih punya teladan seperti perempuan ini dalam kita mengikut Yesus atau kita seperti Simon? Kita hanya kasih ampas-ampas buat Tuhan. Kita hanya kasih yang sekedar-sekedar buat Tuhan. Gak ada istimewanya buat Tuhan. Karena kita merasa saya kan gak punya banyak dosa. Saya orang benar loh. Saya orang kudus loh. Saudara, kadang kita kehilangan kasih yang sejati itu karena merasa diri paling benar, saudara. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah selalu merasa dirimu paling benar. Kamu harus cepat-cepat menyadari dosa-dosa, banyak dosa tersembunyi. Pengampunan ilahi hanya itu yang bisa membuka pintu pemulihan. Dan hanya itu yang bisa menyentuh hati Allah, saudara. Jadi, bagaimana supaya kita bisa meneladani perempuan ini datang kepada Yesus dengan kejujuran? Gak perlu bohong-bohong, saudara. Ekspresikan kasih kita itu dalam tindakan. Kita berhenti menghakimi dan mulai mengampuni, saudara. Saudara, pengampunan besar akan melahirkan kasih yang besar. Saya ulang, pengampunan besar akan melahirkan kasih yang besar. Kasih sejati itu tidak diam, saudara. Dia menetes, dia menetes sebagai air mata di kaki Tuhan, di kaki Yesus. Dan saudara, saya mau katakan, lebih baik menangis di kaki Yesus daripada berdiri dalam kesombongan seperti kesombongan orang Farisi. Mari kita belajar, ada yang sangat menginspirasi saya, seorang mantan narapidana, saudara, namanya Jean Valjean dari Les Miserables. Jadi dia pernah seorang narapidana yang dapat pengampunan dari uskup, saudara. Tetapi dia mengalami encounter yang dalam, saudara. Dia hidup dalam kasih yang begitu besar dan hidup dengan pengorbanan yang begitu besar karena dia merasa hidupku ini nggak layak diampuni, tetapi aku mendapat pengampunan. Ini mengubah dia mempunyai kasih yang sangat sejati. Inilah bagaimana cerminan
perubahan yang dapat dihasilkan ketika kita memperoleh kasih karunia. Mungkin Anda merasa diri Anda paling benar, saudara. Mulai alami kasih Tuhan. Gak ada kita yang paling benar. Jangan suka menghakimi dan merasa diri paling benar. Dan jangan pula Anda berbuat dosa supaya Anda juga merasakan. Tidak, saudara. Kita masing-masing semua sudah berdosa, saudara. Yang bedanya mungkin yang terungkap dengan yang tidak, saudara ya. Nah, tapi ada juga yang menjaga kekudusan, saya percaya. Tuhan sangat menghargai Anda ketika Anda terus berjuang menjaga kekudusan Anda. Tuhan pakai dasar, pasti Tuhan buat perbedaan, saudara. Dan saya mau angkat kisah Maria Magdalena, tokoh yang sangat menginspirasi saya, saudara. Dia pernah dirasuki 7 roh jahat dan punya masa lalu kelam. Satu roh jahat aja, saudara. Gitu saya pernah lihat orang kerasukan satu roh jahat. Bayangkan ini 7, sempurnalah penderitaannya. Tapi dia diubahkan. Dan dia menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus dan utusan. Dia disebut ya em, Apolos Apostolorum, ya, utusan buat para pengutus, rasul para pengutus, saudara. Wah, ini luar biasa. Seorang perempuan yang tidak berharga awalnya, sampah bisa dikatakan, tapi sangat mulia ketika Tuhan mengutusnya dan memberi dia kehormatan karena Tuhan tidak peduli dosa-dosamu. Kalau kau sudah sadar dan minta ampun, dia tidak ungkit-ungkit lagi. Jadi jangan suka ngungkit-ngungkit, saya suka ngungkit-ngungkit dosa suami saya, saudara. Itu menyadarkan saya, siapa kamu Priscilla, nanti saya langsung minta ampun, saudara ya. Nggak apa-apa, datang dengan jujur pada Yesus, datang dengan jujur. Kita semua nggak ada yang sempurna, kita sedang berlatih menuju kesempurnaan, diproses terus ditajamkan, saudara. Dan bagaimana Maria Magdalena diubah dari air matanya juga, saudara. Kehancuran hatinya dengan kematian Yesus, seperti kematian dirinya, tetapi hatinya yang hancur itu akhirnya diobati Tuhan dengan kebangkitan dan dia menjadi utusan pertama. Dari air mata menjadi misi yang besar dalam hidupnya. Saudara, kita juga belajar dari Rasul Paulus. Karena itulah Rasul Paulus begitu gigih. Yang dia anggap mulia, malah dia anggap sampah sekarang. Ketika dia sudah mengenal Yesus, saya berdoa, siapapun Anda yang belum menerima Kristus saat ini bisa menerima Kristus saat ini, saudara. Rasul Paulus dari penganiaya jadi menjadi penyembah karena dia sadar dirinya dia orang paling berdosa namun jadi rasul penuh kasih karunia, saudara. Yesus lebih tertarik pada hati yang remuk daripada reputasi yang sempurna. Saya ulang. Yesus lebih tertarik pada hati yang remuk daripada reputasi yang sempurna. Perempuan ini mengajarkan kita banyak hal. Gak penting reputasi-reputasi. Hati yang hancur itu dihargai Tuhan. Dia sedang menunjukkan bagaimana pengampunan Allah melampaui stigma, melampaui dan penuh dengan kasih yang merupakan respon dari jiwa yang diselamatkan, saudara. Dari kisah ini bukan hanya tentang seorang perempuan berdosa, tetapi tentang kita semua. Kitalah sebenarnya ada yang seperti Simon orang Farisi ini, tetapi juga saya yakin ada yang seperti Maria yang sadar sehingga kita punya kasih yang sejati. Kita mungkin nggak punya reputasi seburuk perempuan ini. Tetapi ingat, kita semua manusia berdosa. Dan kita semua perlu pengampunan. Bahkan mungkin kita semua punya dosa-dosa tersembunyi, saudara. Karena itu jangan merasa diri paling benar dan suka menjatuhkan orang, menghakimi orang. Yesus menanti bukan hanya iman dalam pikiran, tapi kasih yang menetes dari hati dalam bentuk air mata, dalam bentuk minyak wangi yang terbaik yang kita beri, dan penyembahan kita. Sama seperti perempuan ini, mari kita datang dengan hati yang sadar bahwa kita pun berdosa dan sudah diampuni. Karena itu juga, bagi Anda yang belum mengampuni siapapun yang Roh Kudus bisikan, ampuni saat ini saudara. Karena itulah ekspresi kasih terbesar. Mari kita mengasihi dengan seluruh hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari. eh, Oke, ada yang bertanya, ya. Apakah perempuan berdosa ini Maria saudara Marta? Saudara saya tambahkan ya, memang ini di luar khotbah, tapi saya perlu karena ada yang bertanya dari TikTok, dari YouTube, ya saudara ya.
Apa ini sama dengan perempuan yang kedapatan berzina? Apa ini juga Maria yang disebut saudara Marta dan saudara Lazarus? Jadi saya mau cerita secara eksplisit dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nama perempuan itu nggak disebutkan, hanya dibilang perempuan berdosa di kota itu. Tepatnya di ayat 37. Ini berbeda dengan kisah di Yohanes 12. Ya, kalau di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 jelas menyebut Maria, saudara Marta dan Lazarus mengurapi kaki Yesus dan minyak dengan minyak narwastu. Jadi peristiwa Yohanes 12 ini juga dicatat paralel dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Matius 26 ayat 6 sampai 13. Meskipun tidak menyebut nama tetapi terjadi di Betania dan di akhir pelayanan Yesus menjelang penyelamatan. Jadi Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini terjadi lebih awal di wilayah yang tidak disebutkan juga dengan jelas, tetapi jelas bukan di Betania dan ini melibatkan seorang perempuan berdosa yang anonim, tidak ada namanya. Jadi apa yang terjadi di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini terjadi di Betania 6 hari sebelum Paskah, ya. Dan pelakunya adalah Maria. Maria ini saudara Marta dan Lazarus. Jadi perempuan di Lukas 7 kemungkinan besar bukanlah Maria dari Betania. Nah, jangan sampai salah ya, saudara. Di film saya waktu kecil juga saya anggap sama karena ada filmnya begitu, saudara ya. Jadi saya mau tambahkan tentang ini. Apakah perempuan berdosa di Lukas 7 itu perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8? Nah, tidak ada bukti Alkitabiah yang menghubungkan langsung keduanya. Perempuan dalam Yohanes 8 juga nggak disebutkan namanya dan identitasnya juga anonim karena perempuan kelas 2 pada konteks budaya itu. Jadi banyak nama-nama nggak ada, saudara. Nah, tapi Alkitab ini begitu murni ya, saudara ya. Dia begitu jujur, saudara. Saya bangga sekali, saudara ya. Ini saya harus kalian memverifikasi. Ya, tunggu ya, saudara. Ya. Jadi tidak ada dasar kuat ya untuk menyamakan perempuan berdosa. Jadi tidak ada bukti yang menghubungkan. Kisahnya juga sangat berbeda. Dalam Yohanes 8, ia ditangkap saat berzina dan hampir dilempari batu. Jadi bukan perempuan ini yang langsung mengurapi kaki Yesus. Sementara dalam Lukas 7, perempuan itu datang dengan inisiatif sendiri. Dengan air mata, dengan minyak wangi. Kan Yesus banyak berkhotbah di mana-mana. Nggak mungkin hanya perempuannya. Banyak perempuan yang ada di situ dan banyak perempuan yang berdosa, saudara ya. Jadi kalau kita telaah, kita gali lagi bahasa aslinya, memang tidak ada bukti Alkitabiah yang menghubungkan langsung keduanya. Jadi jangan salah tafsir karena film juga, saudara. Saya harus katakan kebenaran, saudara ya. Dalam Lukas 7, perempuan itu datang dengan inisiatif sendiri, dengan air mata dan minyak wangi sebagai bentuk penyembahan dan pertobatan. Jadi tidak ada dasar kuat untuk menyamakan perempuan berdosa di Lukas 7 dengan perempuan dalam Yohanes 8. Jadi kemungkinan besar mereka itu orang yang berbeda, saudara ya. Dan apakah perempuan ini seorang pelacur? Alkitab tidak menyebut secara spesifik, hanya menyebutnya sebagai perempuan berdosa. Dosa kan nggak semua pelacuran, saudara ya, ayat 37. Dan secara budaya di zaman itu sering diartikan pelacur, tapi tidak pasti. Jadi berdosa ya, tapi jenisnya tidak disebutkan. Jadi banyak penafsiran masa lalu, terutama kalau dari tradisi Katolik awal, seperti Gregorius Agung, dia mengaitkannya dengan pelacuran. Padahal nggak banyak banyak dosa, bukan hanya pelacuran ya, saudara. Tapi ini bukan teks eksplisit, melainkan penafsiran ya. Jadi bisa saya simpulkan, saudara, untuk membantu ya eh, dari ya Lukas 7 ayat 36 sampai 50 nama perempuannya tidak disebut. Demikian juga di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nama perempuannya juga nggak disebut. Hanya di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 kisahnya namanya disebut Maria, saudara Marta. Lalu kita lihat dari tempat. Di Lukas 7 tempatnya nggak disebut. Tapi kalau di Yohanes 12 tempatnya disebut yang Maria ini mengurapi kaki Yesus di Betania. Sementara di Yohanes 8 dibilang di bait Allah. Jadi beda ya.
Nah, kemudian waktunya di Lukas 7 itu awal pelayanan. Kalau di Yohanes 12 itu 6 hari sebelum Paskah. Tetapi di Yohanes 8 tidak disebut. Jadi kemungkinan untuk identiknya dari Lukas 7 dengan perempuan berdosa itu tidak sama. Tetapi kalau di Yohanes 12 itu Maria, Maria perempuan yang berbeda ya saudara. Dan di Yohanes 8 juga itu tidak sama. Jadi banyak nama perempuan yang tidak sama perempuannya. Dan dosanya juga beda-beda saudara ya. Nah itu sekedar tambahan tentang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Jadi apa? Saya simpulkan kita pelajari dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini apa yang kita pelajari dari Maria ya, mungkin bukan Maria nggak ada namanya ya, perempuan berdosa ini. Apa yang kita pelajari sehingga Yesus tergugah dengan dia. Kasih sejati ingat itu hanya lahir dari kesadaran dosa. Kalau Anda nggak pernah sadar Anda berdosa, selalu menganggap diri Anda paling benar. Pasti Anda kayak si Simon Farisi ini. Anggap enteng sama Tuhan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh menyadari, Anda pasti akan memiliki kasih yang sejati. Dan yang kedua, pengampunan ilahi hanya itu yang dapat membuka pintu pemulihan. Jadi yang ketiga, iman yang menyentuh hati Allah. Nah, iman itu akan menyentuh hati Allah. Iman kita yang sungguh-sungguh itu akan selalu menyentuh hati Allah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu datang kepada Yesus dengan kejujuran. Gak usah banyak munafik-munafik. Apa adanya, jujur saudara. Dan ekspresikan kasih itu gak omdo, tapi dengan tindakan. Dan berhentilah mulai dari sekarang mengampuni. Menghakimi, tetapi mulailah mengampuni. Berhenti menghakimi, mulai mengampuni. Dan kita belajar dari perempuan yang mengurapi kaki Yesus ini. Dia punya keberanian dalam menembus batas sosial. Dia punya kerendahan hati dalam penyembahannya dan dia bersedia memberi pengorbanan yang mahal dan itu semua sangat wangi di hadapan Tuhan. Mari kita belajar seperti perempuan ini, padahal dia perempuan yang berdosa, saudara. Karena pengampunan besar akan melahirkan kasih yang besar. Kasih sejati itu tidak diam, dia menetes dengan bentuk pengorbanan, saudaranya. Kemudian, saudara ingat ini, lebih baik bisanya Bu Pendeta pagi-pagi. Biasanya, iya pagi-pagi. Tadi saya bablas tadi pagi, tapi saya selalu mau konsisten, selalu ada Selasa, Kamis, Sabtu ya. Jadi lebih baik menangis di kaki Yesus daripada berdiri dalam kesombongan ataupun reputasi-reputasi Parisi, saudara ya. Yesus lebih tertarik pada hati yang remuk daripada reputasi yang sempurna. Sekali lagi, Yesus lebih tertarik pada hati yang remuk daripada reputasi yang sempurna. Dari perempuan ini kita belajar pengampunan Allah, melampaui semua stigma dan kasih adalah respon dari jiwa yang diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kisah perempuan yang mengurapi kakimu. Kami mau seperti perempuan ini. Kami mau menyadari betapa kami berdosa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seperti Simon orang Farisi yang merasa diri paling benar, yang suka menghakimi. Kami mau belajar mulai dari sekarang berhenti menghakimi dan mulai mengampuni. Karena kami juga telah menerima pengampunan yang besar daripadamu. Biarlah kesadaran kami akan dosa-dosa kami melahirkan kasih kami yang sejati. Kami ingin juga seperti perempuan ini bertindak dengan ekspresi kasih kami, bersedia membayar harga sekalipun mahal karena begitu kami mengasihi Engkau. Ajari kami Tuhan, ajari kami Yesus, supaya kami juga punya kerendahan hati dalam penyembahan kami. Kami punya keberanian dalam menembus apapun karena kami percaya Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha adil. Ajari kami Tuhan, tetap datang kepadamu dalam kejujuran. Hanya pengampunanmu Tuhan yang akan membuka pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya iman kami yang gigih di dalam Engkau tidak pernah sia-sia itu menyentuh hatimu yang akan memberi transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, siapapun saudara yang saat ini sakit, saudara ingin didoakan, saudara angkat tanganmu. Saya tidak tahu siapa yang sakit, tapi percayalah Tuhan hadir. Firman-Mu berkata 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Aku berdoa saat ini.
Buat siapapun yang sakit, angkat tanganmu dan tumpang tanganmu pada bagian yang sakit. Katakan, oleh bilur-bilur darah Kristus, aku telah sembuh. Aku dipulihkan, aku disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah Rafa, yang memberi aku kesembuhan. Anda yang merindukan keturunan, mulai mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk keturunan ilahi yang kau percayakan kepada kami. Sebut nama dirimu, saudara, mungkin juga bukan engkau, iparmu, menantumu, tetanggamu, sahabatmu. Siapapun yang Roh Kudus gerakkan, sebut, mulailah berdoa buat dia. Engkau menubuatkan tentang keturunan ilahi yang akan Tuhan beri. Saudara, ketika engkau memberi doamu, seseorang pun sedang berdoa untuk kau. Berdoalah, mungkin bukan untuk dirimu saja, mulai mendoakan orang lain, saudara. Karena kita juga menerima kasih yang besar itu lewat doa-doa orang yang kita tidak tahu, saudara. Aku berdoa saat ini, siapapun yang merindukan keturunan, angkat tanganmu. Mungkin bukan engkau, tapi kau mau berdoa buat seseorang yang Roh Kudus sedang gerakkan. Tuhan, aku berdoa. Engkau Allah yang membuka tiap kandungan dan aku percaya saat ini iman yang teguh itu menyentuh surga. Terjadilah sesuai iman kami. Terjadilah bagi yang merindukan keturunan itu hadir dalam tahun ini oleh karena kebaikan Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berdoa buat Anda yang sedang bergumul dalam penjualan rumah. Mungkin saudara menjual rumah, saya tidak tahu siapa saudara. Tapi saya mau berdoa siapapun saudara. Mungkin bukan saudara, mungkin tetangga saudara atau orang pernah cerita. Berdoalah untuk dia. Kalau dia pernah cerita untuk membantu, tolong bantu penjualan rumah. Mulai berdoa saudara. Karena seseorang pun sedang Tuhan gerakkan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Saat kita memenuhi kebutuhan orang lain, Tuhan sendiri memenuhi kebutuhan kita. Kita diajari peduli dengan orang lain, bukan hanya peduli dengan kebutuhan kita. Aku berdoa saat ini, angkat tanganmu yang sedang merindukan jamahan Tuhan untuk penjualan rumah. Mungkin kata dunia mustahil, kata dunia nggak ada harapan, tapi aku mau katakan, nubuatkan dalam nama Yesus kami panggil dari utara, barat, selatan, pembeli rumah yang kami doakan dalam nama Yesus, rumah kami yang kami rindukan ini, siapapun Anda ya, sebut nama Anda, alamatnya, dalam nama Yesus akan terjual tahun ini oleh kebaikan Tuhan, oleh favor Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Ada perbedaan. Setiap doa, setiap air mata, setiap nubuatan Tuhan dengar di dalam nama Yesus. Tahun ini juga rumah ini terjual dan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, bila rumah itu terjual, ingatlah memberi kepada siapa yang Roh Kudus ingin Anda beri. Saya tidak minta uang, saudara. Saya tidak pernah minta uang dari online. Tapi saya mau katakan, Tuhan bukan miskin untuk Anda beri. Itu adalah benih untuk Anda sendiri. Bukan berarti kita tawar-menawar dengan Tuhan. Pancing-memancing Tuhan untuk diberkati. Bukan, saudara. Tapi itu bukti iman kita. Bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Saudara tidak, saya tidak meminta uang pada siapa Roh Kudus gerakan. Berikan itu. Berikan untuk rumah Tuhan, berikan untuk mungkin orang-orang yang susah. Bukan gereja juga, saudara. Itu juga memberi kepada Tuhan. Ketika kau memberi pada orang yang di penjara, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Dan kita bertanya, Tuhan, siapakah? Kau tidak pernah dalam rupa itu, tapi saya mau katakan, saudara, ketika enggak memberi pada orang yang bahkan tidak bisa membalas, engkau sedang memberi pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempiutangi. Kita memberi juga tidak akan pernah layak untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi kasih tanpa memberi bukanlah kasih. Saudara, aku berdoa saat ini juga buat saudara yang sedang bergumul, saudara, untuk pembangunan rumah saudara. Mungkin juga bergumul untuk pembangunan gereja saudara. Saudara yang mungkin tidak tahu uangnya dari mana, aku berdoa bagimu saat ini, angkat tanganmu, mulai ucapkan syukur kepada Tuhan. Mungkin Anda membangun gereja, membangun rumah, atau merindukan punya rumah. Aku berdoa saat ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, saudara. Atau berdoa buat seseorang yang mungkin meminta doamu, yang kau ingat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus, siapapun yang merindukan pembangunan rumah, pembangunan gereja dalam nama Yesus.
Oleh kasih karunia Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyediakan dan semua akan terselesaikan oleh kasih karunia Tuhan. Kami panggil arsitek yang terbaik, tukang yang terbaik, bahan bangunan yang terbaik, model yang terbaik untuk rumah. Dan peletakan batu pertama adalah peletakan iman kami di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang membangun rumah, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Kalau Tuhan yang membangun rumah, maka semua akan tercukupi. Terpujilah nama Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan bagi Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saat ini mari kita berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus sebelum kita menerima berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, saudara. Angkatlah tanganmu dimanapun kau berada dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah pendidikan kita, pendidikan anak cucu kita. Diberkatilah segala usaha kita, bisnis kita, saham kita, apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya oleh kemurahan kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Main. Sahabat yang ada di YouTube, sekian dulu. Kita jumpa lagi hari Kamis nanti. Tuhan memberkati.